Bayangan yang Hilang, karya Fuzina Smita Oktaviani. Bima, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota bersama kedua orang tuanya. Meski sederhana, rumah itu penuh dengan kenangan bahagia. Tawa ceria Bima seringkali menggema di ruang tengah, tempat favorit mereka bermain petak umpet. Namun, kebahagiaan itu perlahan pudar. Suatu hari, sang ayah pulang dengan wajah lesu. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Kehidupan keluarga kecil itu pun berubah drastis. Ibunya terpaksa bekerja lebih keras, sementara sang ayah sibuk mencari pekerjaan yang tak kunjung ia dapatkan. Suatu malam, suara keras pecah dari ruang tengah. "Sudah kubilang, aku akan mencari pekerjaan secepatnya. Kenapa kau terus menyalahkanku?" bentak sang ayah. "Aku tidak menyalahkanmu, tapi lihat keadaan kita. Aku bekerja mati-matian sementara kau hanya duduk diam di rumah," jawab sang ibu dengan air mata mengalir di pipinya. Bima hanya berdiri mematung di balik pintu kamar, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak malam itu, segalanya berubah. Di sofa tempat mereka biasanya berkumpul, sang ibu dan ayah saling berpaling. Mereka seolah-olah tidak bisa melihat satu sama lain. "Ayah, kenapa ibu tidak bicara sama ayah?" tanya Bima polos suatu sore. Sang ayah hanya menggeleng sambil tersenyum. "Mungkin ibu sedang lelah." Hari-hari berlalu, rutinitas keluarga mereka semakin dingin, sehingga suatu ketika Bima menyadari sesuatu yang aneh. Saat ia bersama ibunya, ayahnya tidak pernah terlihat, begitu pula sebaliknya. "Bu, kenapa aku tidak bisa melihat ayah ketika ibu di sini?" tanya Bima sambil menangis. Sang ibu pun tertegun, lalu mencoba menjelaskan. "Sayang, itu perasaanmu saja. Ayah selalu ada kok." Namun malam itu pertengkaran kembali pecah. Suaranya memecah keheningan rumah. Bima bersembunyi di balik pintu, tubuh kecilnya bergetar. Ketika ia mendengar sang ayah berteriak keras dan langkah kakinya menghentak ke lantai, Bima berlari keluar untuk melindungi ibunya. "Ayah, berhenti!" teriak Bima sambil berdiri di hadapan sang ibu. Namun sang ayah yang larut dalam emosi mendorong Bima dengan keras. Kepala Bima terbentur meja. Darah segar mengalir dari pelipisnya. "Ya Tuhan, Bima!" jerit ibunya sambil memeluk tubuh kecil itu. Sang ayah membeku, wajahnya memucat. Ia segera menghubungi ambulans dengan tangan bergetar. Di rumah sakit, dokter melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa Bima. Sang ibu menunggu dengan cemas di ruang operasi. Ketika sang ayah mendekatinya, ia hanya berkata dengan dingin, "Simpan maafmu itu untuk Bima nanti." Operasi itu berhasil, tetapi Bima yang terbangun beberapa jam mulai menunjukkan sikap-sikap yang aneh. "Ibu," panggilnya dengan suara lemah. Tangannya menerai sang ibu yang langsung memeluknya. Namun ketika sang ayah mendekat, Bima hanya menatapnya dengan kosong. "Kenapa Bima? Ini ayah," suara sang ayah dengan suara bergetar. Aku tidak bisa melihat ayah," jawab Bima lirih. Waktu berlalu, namun keadaan tak membaik. Ia hanya melihat ibunya ketika melihat sosok sang ayah yang tampak baginya hanyalah wajah merah penuh amarah, seperti monster yang menyeramkan. "Kenapa, Bu? Kenapa aku takut melihat ayah?" tangis Bima suatu malam. Ibu hanya memeluk anaknya erat sambil menangis. Ketika dewasa, Bima tak mampu melihat ayahnya. Wajah sang ayah perlahan memudar dari ingatannya. Suatu malam ketika Bima berusaha mengingat wajah sang ayah, ia hanya bisa melihat bayang-bayang sama yang tak lagi ia kenali. Namun jauh di dalam hati kecilnya,
dia tahu suatu hal. Meski tak bisa melihat ayahnya, sosok itu tetap ada, menjadi bagian dari kenangan yang tak pernah ia lupakan.